Cece masih dalam banyak kita dalam doa. Sebelum itu ini kalian perhatikan, kalian punya kursi dan meja apa sudah rapi? Sudah. Setelah itu coba cek di lantai apakah ada kotoran, kertas-kertas. Kalau ada, tolong dikeringkan dulu. Sudah Cece? Sudah Ibu. Kalian dengar Ibu akan satu-satu. Ibu maaf saya akan dulu. Dari nomor 1 itu ada Ketin hadir. Hadir Ibu. Imelda Hadir Ibu. Angel Hadir Ibu. Dian Hadir Ibu. Ina Hadir Ibu. Oke, kalau begitu hadir semua yang pertemuan hari ini. Oke baik, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu, adik-adik, kira-kira ada yang masih ingat pertemuan kita minggu lalu tentang apa? Saya Ibu hakikat ilmu kimia. Iya, benar sekali Adri. Jadi pertemuan kita lalu mengenai hakikat ilmu kimia. Kira-kira Adri masih ingat apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang struktur materi, perubahan materi, komposisi materi, sifat materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Iya benar sekali. Jadi ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur dan suatu materi, komposisi, sifat dan juga perubahan dari suatu materi. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, di mana ada tujuan pelajaran kita. Sorry Bu, lupa kasih menyala. Ya, di sini ada yang bisa melihat bahwa di sini kita memiliki tujuan di mana dapat mengidentifikasi perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari sebagai perubahan fisika atau perubahan kimia. Jadi Ibu harap setelah kalian mempelajari materi ini, adik-adik bisa memahami apa itu perubahan fisika dan juga apa itu perubahan kimia yang terdapat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah di sini ada sifat fisika dan juga sifat kimia. Jadi sifat fisika itu sifat yang berkaitan dengan penampakan atau keadaan fisik dari suatu benda yang kita amati. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia yang terjadi pada suatu zat. Lanjut. Nah, adik-adik bisa lihat di sini, Ibu ada tampilkan beberapa gambar. Gambar ini dapat digolongkan sebagai sifat kimia. Di mana Ibu jelaskan, Ibu ambil satu contoh. Gambar di sini adalah gambar es batu. Nah, es batu dia mencair. Kenapa dia digolongkan dalam sifat fisika? Karena es batu ini apabila dia mencair, dia punya komposisi atau sifat kimia yang di dalam air itu kan tidak berubah. Dia hanya berubah dalam bentuk dia punya wujud saja, dari wujud padat menjadi cair. Maka dia dapat digolongkan sebagai sifat fisika. Sama halnya dengan warna, kemagnetan dan juga daya hangat. Lanjut kita pada sifat kimia. Nah, ada 5 gambar di sini, ada busuk dan asap, mudah meledak, berkarat, mudah terbakar dan juga beracun. Ibu kasih contoh, satu itu busuk dan asap. Nah, buah apel apabila dia sudah busuk, maka adanya terjadi perubahan pada dia punya warna dan juga bau. Nah, perubahan tersebut dan warna tersebut terjadi karena ada reaksi kimia yang ada di dalam buah apel. Kandungan dan komposisi yang dalam buah apel ini dia berubah karena adanya reaksi antara zat atau kandungan di dalam apel ini dengan oksigen dari udara. Ibu minta anak-anak perhatikan gambar, ada 2 gambar di depan ini. Nah, gambar yang pertama ini adalah kertas yang digunting menjadi kecil-kecil, sedangkan gambar yang kedua ini adalah gambar kertas di belakang. Nah, Ibu minta kalian perhatikan, Ibu mau tanya, manakah yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia? Ya, silakan. Ini yang perubahan fisika itu yang kertasnya digulung, sedangkan yang perubahan kimia itu yang kertasnya dibakar. Oke, jawaban Adri. Kira-kira Adri punya alasan kenapa Adri menjawab begini? Alasan saya itu kenapa kertas yang digulung itu perubahan fisika itu karena kertas yang digulung itu tuh tidak menghasilkan perubahan zat baru. Zatnya itu masih tetap, sedangkan kalau yang kertas yang dibakar itu tuh zatnya itu tuh berubah, makanya disebut perubahan
saja, bentuk saja, sorry. Sedangkan komposisi zat yang di dalam kertas ini kan terbuat dari kayu. Komposisi yang di dalam kayu kan selulosa masih tetap sama, dia tidak berubah menjadi zat. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah gambar dengan kertas dibakar dan dia dapat digolongkan menjadi perubahan kimia karena pada saat dibakar kandungan yang terdapat di dalam kertas ini dia bereaksi dengan oksigen yang menghasilkan karbon dioksida. Di situ dapat dikatakan bahwa dia menghasilkan suatu zat yang baru, sehingga dapat dikatakan kertas yang dibakar ini merupakan perubahan kimia. Oke, kita lanjut. Ya, perubahan fisika. Jadi adik-adik, perubahan fisika itu adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru atau hanya sementara. Ciri-ciri perubahan fisika yang pertama tentunya perubahan zat yang terjadi hanya pada wujudnya tetapi tidak pada sifatnya. Yang kedua bersifat reversibel. Bersifat reversibel di sini yang dimaksud dengan dia itu dapat kembali ke keadaan semula. Yang ketiga tidak menghasilkan zat baru. Oke, di sini gua ambil contoh, satu contoh. Nah, contoh di sini kopi yang ditumbuk sampai halus. Jadi anak kopi ketika ditumbuk menjadi halus dia hanya mengalami perubahan fisika saja karena hanya bentuknya saja yang berubah. Nah, dari biji kopi menjadi bubuk tanpa mengubah, tanpa terjadi perubahan pada struktur kimia atau sifat zat dari kopi. Komponen utama biji kopi seperti senyawa kafein, asam, dan minyak tetap sama setelah ditumbuk. Proses ini hanya memecah biji menjadi partikel kecil, bukan mengubah susunan kimiawi atau identitas materi kopinya yang merupakan ciri khas dari perubahan fisika. Ya, yang kedua, perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan sifat adanya. Ciri perubahan. Sorry, di sini ada salah pengetikan. Seharusnya ini merupakan ciri perubahan kimia. Nah, perubahan yang terjadi dapat membentuk zat baru. Yang kedua bersifat reversibel, artinya tidak bisa kembali ke keadaan semula. Ya, contoh yang ibu ambil di situ adalah contoh susu menjadi keju. Nah, anak-anak, susu berubah menjadi keju melalui proses perubahan kimia karena adanya perubahan pada struktur molekulnya yang bersifat permanen, enzim seperti renin atau rennet ditambahkan ke dalam susu yang menyebabkan protein susu utamanya kasein yang mengendap dan membentuk gumpalan. Nah, proses ini adalah perubahan kimia karena melibatkan penguraian protein yang mengubah struktur molekulnya. Oke. Nah, tadi di sini ibu ada menyiapkan dua LKPD latihan soal yang nanti kan ibu akan bagikan kalian menjadi dua kelompok dan kalian akan merenung dan berdiskusi dan akan sebentar kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Jadi ibu akan bagikan kalian kelompok pertama itu ada Kevin, Imelda dan juga Alex. Sedangkan kelompok yang ketiga itu ada Ina, Dian, Cece dan Irma. Oke, ibu lupa mau sampaikan sebentar juga kalian akan melakukan beberapa praktikum sederhana yang nanti kan kalian akan mengamati dan hasilnya kalian akan isi di RKPD lembar yang kedua. Untuk yang lembar pertama ini, kalian akan mengamati gambar yang ibu sediakan di sini. Setelah itu kalian akan menjawab pertanyaan yang ibu sediakan. Oke, sebelum itu aku akan menjelaskan yang pada RKPD pertama ini. Kalian tulis nama kelompok, setelah itu tulis kelas. Nah, kalian perlu lupa untuk mengisi bagian kanan tulis nama-nama kalian. Kalian tulis saja di bagian kanan sini nama anggota dari setiap kelompok. Sudah mengerti? Sudah ibu. Oke. Kalau begitu ibu akan bagikan. Jadi nomor 1 kalian amati dulu foto tersebut. Setelah itu baru kalian isi. Ada yang beri space ini untuk kalian tulis.
anak-anak, jadi waktu untuk pengerjaannya sudah habis. Sudah selesai tahu semua? Sudah, Ibu. Oke, kalau gitu langsung saja kelompok Ibu minta kelompok 2 terlebih dahulu. Presentasi. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja LKPD. Yang pertama, objek yang diamati, tisu digunting menjadi kecil. Jadi perubahan fisika. Alasannya karena hanya mengalami perubahan pada bentuk dan warna dan tidak menghasilkan abu. Dan dari kelompok 1 Tidak ada. masa kelompok 1 sudah mengerti. Selanjutnya silakan kita beri Oke, baik anak-anak. Jadi dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 1, maka berakhirlah juga pertemuan kita pada hari ini. Ibu rasa sudah cukup sampai di sini. Jadi Ibu harap materi yang telah disampaikan adik-adik dapat mengerti dan memahaminya dengan baik. Sebelum itu, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari dari awal hingga akhir ini. Diana bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan. Kita telah mempelajari perubahan kimia dan perubahan fisika, di mana perubahan kimia, kayu yang dibakar menjadi abu merupakan perubahan kimia. Ketika kayu dibakar, terjadi reaksi kimia antara komponen kayu dengan oksigen udara. Banyak sekali, terima kasih Diana karena sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan materi kita. Jadi Ibu tekankan kembali bahwa hari ini kita telah mempelajari mengenai perubahan fisika dan kimia, di mana perubahan fisika itu sendiri adalah perubahan yang terjadi hanya merubah dia punya wujud saja, tetapi dia punya sifat dan komposisinya itu tetap sama. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru, mengubah dia punya sifat kimia karena adanya terjadi reaksi kimia. Kita sampai di sini. Sebelum itu Ibu minta tadi kan sudah siapa Irma, jadi giliran Ina dulu untuk membawa doa kita. Oke, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ibu, sebelum itu Ibu minta kumpulkan LKPD tadi karena Ibu akan memberikan penilaian. Jadi, sudah mendengarkan presentasi. Jadi, Ibu mau beri kalian nilai. Jadi adik-adik, pertemuan minggu depan kita mengenai reaksi kimia. Jadi Ibu harap kalian pulang ke rumah, jangan lupa belajar. Agar minggu depan kalian masuk, itu sudah ada beberapa hal-hal yang kalian pahami. Jadi selamat siang semua, sampai ketemu. Selamat siang Ibu, terima kasih Ibu. Sama.